Mohon perhatian. Acara penutupan segera dimulai. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Prima Yosefin MKM. Yang kami hormati, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto yang diwakili oleh Koordinator Substansi Pelatihan Manajemen dan Teknis Non-Kesehatan, Bapak Maman SKM MPH. Yang kami hormati, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Bapak Dr. Haryadi Wibisono MPH. Yang kami hormati, WHO Representative to Indonesia, Bapak Dr. Mustafa Kamal MSc. Yang kami hormati, tim fasilitator dan narasumber. Yang kami hormati, pengendali pelatihan, beserta Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, acara penutupan pelatihan surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi bagi petugas surveillance di Puskesmas yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, dimulai. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto yang diwakili oleh Koordinator Substansi Pelatihan Manajemen dan Teknis Non-Kesehatan kepada Pak Maman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novi. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Prima Yosefin, yang dalam hal ini selaku Pelaksana Tugas Direktorat Pengelolaan Imunisasi, mohon maaf, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi di JNP2P, yang kami hormati, mohon maaf ini videonya on off terus ada masalah dengan device-nya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haryadi Wibisono MPH selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Bapak Dr. Mustafa Kamal MSc selaku WHO Representative to Indonesia, tim fasilitator, pengendali pelatihan, panitia penyelenggara, dan tentunya Bapak Ibu para peserta pelatihan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa secara virtual guna mengikuti penutupan pelatihan surveillance PD3I bagi petugas surveillance Puskesmas yang merupakan pelatihan ini kerjasama antara Kementerian Kesehatan, WHO Indonesia,
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia dan BBK Ciloto. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan ini, tentunya laporan ini secara singkat, karena laporan secara detailnya nanti kami susun secara tertulis, dan itu adalah merupakan dokumentasi kami ya dalam penyelenggaraan pelatihan. Bahwa, mohon maaf, ini videonya sedang terkendala, bahwa pelatihan ini diikuti oleh petugas surveillance puskesmas sebanyak 90 orang, di mana para peserta mengikuti pelatihan ini secara daring dan full online, di mana hari ini telah menyelesaikan seluruh tahap kegiatan. Ya, tentunya diawali dari atau pembukaan dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Desember. Tahap pembelajaran sudah berproses, kemudian post-test juga sudah dilakukan, namun demikian uji komprehensif masih dalam proses ya untuk pelatihan ini. Seperti yang disampaikan oleh panitia penyelenggara tadi, atau pada saat sebelum penutupan ini berlangsung, bahwa memang betul para peserta mengikuti pelatihan ini sangat-sangat antusias ya, sangat antusias. Kami melihat dan memantau dari melalui Zoom meeting, melalui panitia penyelenggara, termasuk di YouTube juga Bapak sekalian, kami dapat melakukan monitoringnya, dan Bapak Ibu dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi dari PAI, termasuk Bapak Ibu peserta nanti dapat mengulang kembali ya dari rekam-rekaman yang telah kita proses bersama. Jadi antusias Bapak Ibu semuanya, kemudian antusias para fasilitator, termasuk juga pengadai pelatihan, dapat kita nikmati bersama, ya, dapat kita putar ulang lagi melalui rekaman-rekaman yang ada di YouTube. Bahkan kami lakukan perekaman itu melalui backup rekaman di Zoom meeting. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan evaluasi pelatihan ini ada diantaranya adalah evaluasi peserta, evaluasi fasilitator, dan evaluasi penyelenggaraan. Untuk evaluasi peserta diantaranya adalah pre-test, post-test, komprehensif, kemudian penugasan, ya, kemudian penilaian sikap dan perilaku. Perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa hal, ya, terutama untuk evaluasi post-test. Mohon maaf, ini hasil evaluasinya belum kami sampaikan secara keseluruhan karena uji komprehensif masih dalam proses. Yang pertama untuk angkatan 1 untuk pre-test post-test, rata-rata pretest itu semula 35,27. Kemudian untuk post-testnya terjadi peningkatan 51 poin menjadi 86,27. Dan dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 96. Dan kami berikan apresiasi kepada Ibu Regina Aprilia dengan perolehan nilai post-test tertinggi 96. Beri aplaus untuk Ibu Regina Aprilia dari perwakilan angkatan 1 dengan perolehan nilai 96. Untuk angkatan 2, Bapak sekalian, rata-rata pretest itu adalah 39. Kemudian setelah proses pembelajaran meningkat menjadi 83,27. Terjadi peningkatan dari sisi post-test saja ya, nanti ada hal-hal yang lain tentunya. Ini peningkatan poinnya adalah 44,27 di peningkatannya itu. Tertinggi itu adalah 88, rata-rata 83,27, peningkatan 44,27 dengan nilai terendah untuk angkatan 2 ini 44 dan nilai tertinggi adalah 96. Kami sampaikan apresiasi terhingga untuk dan selamat kepada Ibu Yusminta Ma'ani, kemudian Ibu Yudenca Asti, dan Novita Dwianti yang perolehan nilai tertinggi dengan perolehan nilai post-test 96. Selamat kepada Ibu Yusminta, Yudenca, dan Ibu Novita. Untuk angkatan 3, ini juga sama terjadi peningkatan 48 poin dengan rata-rata post-test itu ada pre-test itu 31,67 menjadi 79,10 dengan nilai terendah 28 dan nilai tertinggi adalah 100. Dan ucapan selamat ya dengan nilai sempurna 100 pada Ibu Siti Julaiha. Ya, perolehan nilai sempurna ya 100.
Dan terkait dengan evaluasi secara keseluruhan, mohon maaf tidak dapat kami sampaikan karena hasil uji komprehensif masih dalam proses. Terkait dengan evaluasi fasilitator untuk angkatan 1, rata-ratanya Bapak Ibu para peserta memberikan penilaian 83,93, luar biasa. Kemudian angkatan 2, rata-ratanya 82,03, dan angkatan 3, 81,90. Rata-rata penilaian tertinggi, baik itu angkatan 1 dan angkatan 2, ini berkaitan dengan pemberian motivasi kepada peserta, ya masing-masing 90,9, 90,7, dan seterusnya ya. Kemudian juga terkait dengan empati, gaya, dan sikap terhadap para peserta. Itu nilai-nilai yang tertinggi ya, untuk penilaian dari Bapak Ibu peserta terhadap para fasilitator. Selamat kepada para fasilitator, baik itu angkatan 1, 2, dan 3. Kemudian berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan dari 11 variabel yang kami tanyakan kepada para peserta, dan para peserta menyampaikan penilaian terhadap penyelenggaraan, di antaranya pengalaman belajar, tingkat semangat, rata penggunaan metode, dan seterusnya ya, sampai kepada kemudahan akses bahan materi pembelajaran. Kalau kami lakukan rekapitulasi dan melakukan pengolahan menjadi 4 indikator, kurang, cukup, baik, dan baik sekali, masih terdapat penilaian kurang itu 1,21 itu pada tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran belajar mengajar. Kemudian ada penilaian cukup itu 10,33%, terutama juga sama tingkat kepuasan terhadap proses belajar mengajar, kepada pengalaman belajar, dan kelancaran dan kemudahan dalam platform tatap muka Zoom Meeting. Sementara penilaian baik itu 57,77% dan penilaian sangat baik 30,68%. Kalau kami kalau kami jumlahkan penilaian baik dan sangat baik itu totalnya adalah 88,45%. Kami menelusuri terkait dengan penilaian kurang cukup ini adalah pada beberapa peserta, maksudnya peserta tertentu yang memberikan penilaian yang kecenderungan memberikan nilai rendah. Nah, ini juga apakah memang objektivitas dari peserta tersebut, atau memang ada kecenderungan memberikan penilaian rendah terhadap semua hal terhadap proses pelatihan ini. Namun demikian, kami menyampaikan mohon maaf, dan tentunya menjadi PR kami dalam peningkatan kualitas, terutama penyampaian mutu pada pelatihan ini, supaya nanti dari kurang bergerak ya, dari kurang dan cukup bergerak menjadi baik dan sangat baik. Beberapa saran dan komentar untuk tim fasilitator, Bapak sekalian, para fasilitator untuk disimak. Sebagian besar itu tanggapannya sangat positif ya, fasilitator sangat baik menyampaikan materinya, selalu menyapa dengan ramah, penuh antusias, hangat gitu kan ya. Ada saran diantaranya adalah penyusunan waktu saja, yaitu waktu isoma kalau bisa ditambah 30 menit lagi gitu ya. Nanti ini kalau waktu isoma tujuannya bukan pada fasilitator ya, pada panitia penyelenggara. Materi selama pembelajaran dapat dibuatkan jadi satu folder dan di-share ke peserta sebagai pembelajaran mandiri. Baik, silahkan, sangat kami mudahkan untuk mengakses materi. Rata-rata sangat baik dan sangat membantu bagi kami ya selaku petugas surveillance. Kemudian materi yang di CLC diusahakan sama dengan materi, nah nanti akan dicek lagi dengan materi PPT di fasilitator. Ini hal yang koreksi buat kami ya, materi di CLC dengan PPT yang ada di fasilitator, terutama yang ditayangkan. Tapi di CLC itu materi tidak hanya PPT kan, ada dalam bentuk modul, ada dalam bentuk video dan lain sebagainya. Kemudian beberapa fasilitator ada yang kurang tepat waktu dalam penyajian materi. Namun demikian masih secara pemenuhan kompetensi sangat-sangat cukup, dan bahkan kecenderungannya lebih atau melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa fasilitator jaringannya sempat terganggu, namun secara umum sangat baik dan stabil. Dan beberapa fasilitator ada yang berkaitan dengan ketepatan waktu. Tim fasilitator sangat menguasai materi yang disampaikan sehingga ilmu yang diterima sangat relevan dengan kondisi kerja kami di lapangan sebagai petugas surveillance di Puskesmas. Terima kasih atas komentar dan sarannya untuk tim fasilitator, dan catatan kami ada beberapa fasilitator yang kurang tepat waktu, dan diantaranya adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Nah, sekarang adalah beberapa catatan untuk para panitia penyelenggara. Lanjutkan, tetap semangat. Kemudian semua baik sekali, tidak ada saran untuk panitia. Kalau kami mohon ada sarannya. Kemudian responnya juga sangat cepat. Panitia sangat baik dalam pelayanan. Nah, ritme belajar yang sangat cepat menuntut kami untuk tetap fokus meskipun banyak kendala, terutama berkaitan jaringan internet. Kemudian diharapkan kepada panitia penyelenggara, kedepannya pelatihannya tidak secara virtual, tapi dapat dilaksanakan pelatihan secara luring. Lebih baik pelatihannya dilaksanakan di BBK Ciloto. Dengan senang hati ya bisa bertemu dengan kami di BBK Ciloto. Kemudian panitia sudah sangat berusaha meningkatkan koordinasi meskipun pelatihan ini secara daring. Namun demikian kami sangat merasakan bahwa pelatihan ini seolah-olah secara luring gitu, karena komunikasi sangat insen, koordinasi sangat baik yang dilakukan oleh para panitia penyelenggara, walaupun memang kami lihat ada beberapa kendala. Jadi panitia ini dalam pelaksanaan cukup sangat membantu dalam proses pelatihan online. Kemudian ada beberapa tugas ya, panitia seringkali mengingatkan kami ya, terima kasih terkait dengan tugas-tugas yang belum kami selesaikan. Terkadang juga kami berkaitan dengan padatnya jadwal pelayanan di puskesmas. Mohon dievaluasi kembali ke depannya agar panitia juga tidak mohon dievaluasi kembali untuk ke depannya agar kami sebagai peserta tidak merasa stres dalam menjalani pelatihan. Ya, kami mohon maaf jika memang Bapak Ibu yang mengalami stres dengan pelatihan ini, nanti agar dapat diselesaikan kembali, mungkin yang merasa tertekannya di mana gitu ya, sehingga Bapak Ibu ada yang mengalami stres. Mudah-mudahan stresnya ringan-ringan saja ya, bahwa Bapak Ibu memperlihatkan stresnya di sini adalah stres dalam proses pelatihan gitu ya, berproses mencerna materi, kemudian berproses mengerjakan tugas-tugas dan mengerjakan evaluasi. Baik, untuk kedepannya, untuk jadi co-host tidak harus selalu panitia, mungkin dari perwakilan peserta juga dapat dijadikan co-host sehingga dapat membantu ketika ada kebocoran-kebocoran yang bersumber dari peserta lainnya. Kemudian untuk beberapa komentar untuk pengendali pelatihan, cukup baik meskipun ada beberapa perkataan yang mohon maaf menyinggung perasaan kami, terutama yang terkait dengan korupsi gitu kan, berkaitan dengan korupsi waktu gitu. Mungkin ada beberapa peserta yang merasa tersinggung terkait dengan korupsi waktu. Kemudian para MOT sangat ceria, kemudian bikin semangat kami dalam jam-jam kritis ya. Kemudian para pengendali pelatihan menjadi motor semangat. Oke. Tugas-tugas video yang terlalu banyak ini Bapak Ibu semuanya, tetapi ini sangat bagus menjadi tantangan buat kami dalam memproses, meningkatkan keterampilan kami dalam membuat tugas dalam bentuk video, dan mudah-mudahan nanti kami dapat laksanakan pada kegiatan yang lainnya di puskesmas. Terkait sarana prasarana, ini berkaitan dengan sinyal saja, ya, dan ada permohonan tetap dilakukan secara luring. Nah, ini ada beberapa yang penting nih, ada satu komentar ya dari satu orang. Kami boleh tahu apa tugas kami dengan pelatihan ini, lebih tahu apa itu tugas surveillance, terutama surveillance PD3I. Kami sekarang lebih paham bagaimana cara pengepakan dan pengiriman sampel, tidak seperti sebelum pelatihan kami agak ragu-ragu gitu. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan penelitian risiko ke masyarakat sehingga kami dapat memahaminya betul untuk meningkatkan keterampilan kami dalam komunikasi risiko kepada masyarakat. Kemudian semua tim dalam kegiatan pelatihan ini sangat membantu kami dalam memahami tugas, dan jika di Japri juga sangat respon sehingga masalah-masalah dalam pelatihan ini dapat teratasi. Beberapa hal yang menghambat ini terkait dengan jaringan internet dan sulit fokus dan perbedaan waktu ya, waktu Indonesia bagian timur, barat, dan tengah. Beberapa saran yang sudah bagus, tapi kalau bisa dilakukan secara luring beberapa kali ya. Kemudian semoga bisa ikut pelatihan lainnya ya yang ada di BK Ciloto, terutama melalui CLC. Secara keseluruhan sudah bagus, perlu ditingkatkan kembali manajemen waktu sehingga pelaksanaan Zoom tidak terbatas. Itu mungkin beberapa saran misalnya. Baik, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran, komentar, tanggapan, terutama pada panitia, pada penyelenggara, gitu kan ya, pada para fasilitator, dan ini menjadi koreksi kami dalam peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Dan tentunya
Kontribusi positif Bapak Ibu sekalian menjadi catatan kami ya, dan ini juga kami akan terus meningkatkan terutama nanti di tahun 2023. Demikian Bapak Ibu sekalian laporan singkat yang dapat kami laksanakan. Sekali laporan detailnya nanti akan kami susun secara tertulis ya. Dan Bapak Ibu berkaitan dengan uji komprehensif silakan untuk lanjutkan untuk berproses. Terkait dengan sertifikat nanti akan kami sampaikan ya secara informal dan formal, di antara melalui WA Group, dan kemudian pengembalian peserta akan kami segerakan berkaitan dengan kembalikan ke instansi masing-masing. Khawatirnya nanti sertifikat belum terbit dapat kami kondisikan terkait dengan surat keterangan telah mengikuti pelatihan ini. Demikian laporan kami dapat kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Haryadi Wibisono, Bapak Kamal, dan Ibu Prima menyampaikan arahan motivasi ya, terutama untuk Ibu Prima untuk menutup acara ini secara resmi. Mohon maaf dari Kepala BK Ciloto tidak bisa menyampaikan secara langsung laporan ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maman atas laporan penyelenggaraan yang telah disampaikan. Dan Bapak dan Ibu untuk acara selanjutnya yaitu penayangan video dokumentasi penyelenggaraan pelatihan. Selamat menyaksikan.
Baik, Bapak dan Ibu, semoga tayangan video yang telah disaksikan memberikan motivasi untuk kita selalu mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian kesan dan pesan perwakilan peserta pelatihan yang akan disampaikan oleh masing-masing angkatan. Untuk angkatan pertama akan disampaikan oleh Bapak IKD Agus Suyatama, AMDKL. Dan untuk angkatan kedua, Ibu Yudenka Asti Kurunia SKMMKes. Dan untuk angkatan 3, Bapak Adi Wijaya SKEP. Untuk angkatan pertama, kami persilahkan Bapak IKD Agus Yatama AMDKL. Silahkan Pak. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Jadi mohon izin teman-teman angkatan 1. Jadi saya mewakili, kebetulan sebagai ketua kelas juga ya. Baik, tentunya teman-teman masih semangat semua ya di hari ini. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak penyelenggara pelatihan, kemudian Bapak Ibu fasilitator, kemudian Bapak Ibu panitia yang telah menemani kami, serta seluruh teman-teman surveillance PD3I. Jadi selama mengikuti pelatihan memang banyak hal baru yang kami dapat di dalam pelatihan ini. Yang pertama terkait dengan materi yang memang masih baru sekali untuk kami terima, karena memang dari awal hanya melihat saja terkait dengan PD3 ini. Namun ketika dengan pelatihan ini kami memang benar-benar diberikan diberikan stimulus yang luar biasa. Kemudian harapan kami ke depan jika nantinya memang ada pelatihan lanjutan lagi terkait dengan PD3 ini, mohon bisa, kalau tidak pun misalnya kami masih bisa mengakses atau mendapatkan informasi-informasi terkait dengan info-info terbaru terkait dengan kegiatan PD3I nantinya. Saya kira itu saja kesan dan pesan dari kami di angkatan 1. Mohon izin jika ada hal ataupun salah kata maupun hal-hal yang tidak disengaja dalam pelaksanaan kegiatan. Sekali lagi terima kasih untuk waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Suyas atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Dan untuk angkatan 2 akan diwakili oleh Ibu Yudenka Asti Runia SKMMKes. Kepada Ibu Yudenka kami persilahkan. Terima kasih, Teh Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili angkatan kami, angkatan 2, untuk menyampaikan kesan dan pesan terkait pelatihan PD3I bagi petugas surveillance di Puskesmas. Jujur saja, saya sangat surprise sekali dengan ilmu yang diberikan, karena ternyata sangat bermanfaat, sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan pekerjaan kami nantinya di lapangan. Yang sebelumnya kami tidak tahu cara penanganan sampel yang baik, yang sebelumnya kami tidak mengetahui cara menganalisis dan mengolah data yang baik. Akhirnya kami tahu, paling tidak sudah mendapatkan peningkatan ilmu untuk surveillance di Puskesmas. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, mungkin kalau boleh memberikan sedikit masukan kepada penyelenggara, entah itu panitia, entah itu penyelenggara, mungkin untuk waktu pelatihan, jika memang ilmunya yang akan disampaikan sangat banyak, mungkin waktunya bisa diperpanjang, ditambah mungkin 2 hari saja. Mungkin teman-teman bisa tetap melakukan pelatihan, tetap dengan semangat, dan tentunya tidak terburu-buru, tidak stres, juga tidak merasa terbebani, karena terus terang waktunya sangat sedikit, tapi ilmu yang diberikan sangat banyak. Walaupun kami sangat bersyukur dengan ilmu yang sudah diberikan oleh PAEI maupun BBPK Ciloto maupun dari WHO, sungguh kami sangat berterima kasih atas ilmunya. Kami sangat bersyukur kami mendapatkan kesempatan untuk belajar di sini.
Kemudian saya mewakili angkatan kami, angkatan 2, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada fasilitator, kepada panitia penyelenggara apabila ada hilaf atau kesalahan yang kami lakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih juga kepada fasilitator serta seluruh panitia penyelenggara untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Terakhir, izinkan saya menyampaikan pantun supaya tidak tegang. Bunga melati indah berseri, harum mewangi sepanjang hari. Kami angkatan 2 mohon undur diri. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yodenca atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Dan untuk angkatan 3 kepada Bapak Adi Wijaya Eskep, kami persilahkan. Oke, apa kedengaran Bu suaranya? Terdengar, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kepada teman-teman saya angkatan 3, saya mewakili mereka semua. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara, terutama MOT kami, Ibu Kristina, kemudian Pak Philip, itu orang-orang yang luar biasa yang sangat membantu kami dalam pelatihan surveillance PD3I ini. Kemudian kami juga mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelatihan ini kami masih banyak kekurangan, terutama banyak halangan-halangan, terutama hilang sinyal atau banyak gangguan apa-apa. Kami mohon maaf kepada seluruh panitia, Ibu MOT kami, dan seluruh orang-orang yang di balik layar dalam penyelenggaraan acara pelatihan surveillance PD3I ini. Dan juga pesan kami yaitu tolong jangan pernah lelah ya, memberikan ilmu tentang permasalahan kesehatan kepada siapapun pesertanya. Walaupun kami nanti dilabeli sebagai seorang alumni dalam pelatihan ini, tetapi jangan pernah putus hubungan ya. Apabila kami ingin bertanya tentang sesuatu, maka tolong kami disambut lagi begitu. Kemudian yang terakhir, mohon selalu doakan kami para alumni-alumni ini dan pelatihan ini apabila nanti kami sudah berada di tempat kerja kami, supaya kami dapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapatkan dalam lebih kurang 9 hari ini, sehingga ilmu itu menjadi lebih bermanfaat, lebih berkah, dan dapat memberikan sesuatu nilai plus untuk kepada masyarakat, sehingga terutama di wilayah kerja kami tidak terjadi KLB. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada BPK Ciloto sebagai penyelenggara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Wijaya atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Dan Bapak dan Ibu beralih pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia kepada Bapak Dr. Haryadi Wibisono MPH. Kami persilahkan. Terima kasih, Tenopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Prima Yusufin sebagai PLT Direktur Pelaksana Imunisasi, diwakili oleh Ibu Endang, dan kepada Kepala BPPK Ciloto yang diwakili oleh Pak Maman, kepada seluruh panitia baik dari BPPK Ciloto maupun dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia yang di bawah koordinasi ataupun Butanti Lukitanese yang mengkoordinir kegiatan tadi bersama Pak Maman dan Ibu Ani. Para peserta sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita menyelesaikan satu tugas, yaitu
tugas berbagi ilmu kepada para peserta yang saya lihat begitu antusias, begitu hausnya akan mendapatkan ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Buat para peserta, terima kasih atas antusiasme dari para peserta sekalian. Mudah-mudahan pelatihan yang 10 hari ini mampu memberikan gambaran atau mengubah cara pandang ataupun pencerahan terhadap betapa pentingnya surveillance PD3I di dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Akhirnya hanya dengan niat yang baik, motivasi, maka kita akan selalu meningkatkan kualitas diri pribadi. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada kesempurnaan di dalam pelatihan ini, namun saya yakin seluruh tim ini berusaha menuju ke tingkat kesempurnaan yang optimal. Dan tujuan terakhirnya adalah semoga apa yang telah kita berikan jadi bagian dari amal ibadah kita di dalam memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryadi Wibisono atas sambutan yang telah disampaikan, dan Bapak dan Ibu untuk acara selanjutnya yaitu arahan dan penutupan secara resmi yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Prima Yosefin MKM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Haryadi, Bapak Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, yang diwakili dalam hari ini adalah dengan Pak Maman. Yang saya hormati para fasilitator, MOT, TOC, tentu yang saya banggakan juga semua peserta pelatihan berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu secara daring dan luring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara penutupan Cascade Training Surveillance PD3I tingkat Puskesmas tahun 2022 ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah tahu ya cakupan imunisasi yang sangat terdampak dalam beberapa tahun terakhir ini diperparah ketika kita terdampak pandemi COVID-19 sudah mengakibatkan munculnya kejadian luar biasa PD3I seperti campak, difteri, rubella, polio, ya sudah panen nih kita, serta lainnya. Dan satu hal yang sebetulnya sangat saya bilang menyedihkan ya buat kita semua, di akhir tahun ini tanggal 10 November yang lalu sudah dilaporkan bahwa ada kasus polio di Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh. Sehingga dengan demikian Indonesia saat ini dinyatakan sudah mengalami KLB polio. Dan teman-teman semua selama pelatihan sudah paham tentunya bahwa surveillance PD3I itu menjadi ujung tombak ya dalam upaya pencegahan dan pengendalian PD3I yang tadi saya sebutkan. Sehingga tentu saat ini kita perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dari semua petugas surveillance PD3I, dan salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yang kita lakukan saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan selamat ya kepada semua peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan yang kita sudah sampaikan di awal, yaitu untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terlatih di tingkat puskesmas sebagai ujung tombak pengendalian dan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena dengan adanya teman-teman petugas surveillance yang kuat nanti di level puskesmas, maka pelaksanaan program tentu akan berjalan dengan baik, sehingga mimpi kita untuk bisa mencapai target
eradikasi, target eliminasi gitu ya dari PD3, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini tentu bisa kita capai. Pelatihan ini tentu bukan akhir ya dari segalanya, tetapi tadi Pak Haryadi juga sudah sampaikan merupakan langkah awal dalam meningkatkan kualitas dari petugas surveillance puskesmas untuk menjadi lebih profesional dan lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, khususnya para peserta pelatihan, saya berharap semoga ilmu yang sudah didapatkan selama beberapa saat dalam mengikuti pelatihan ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan gitu ya dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sehari-hari, dan tentu nanti pada saatnya akan ada pelatihan lanjutan untuk memperdalam lagi. Tentu pelatihan yang saat ini sudah didapat itu bisa bermanfaat menjadi bekal ya dasarnya. Dan saya mau mengingatkan kembali bahwa deteksi dini dari PD3I itu sangat berharga dalam upaya kita untuk mencegah dan mengendalikan penularan ataupun KLB yang lebih luas. Jadi peran dari teman-teman sebagai petugas surveillance di puskesmas sangat besar untuk negara kita ini bisa kuat ya, memiliki ketahanan yang cukup tangguh untuk kalau ada KLB atau ada peningkatan kasus PD3I, kita bisa segera mematahkan penularannya, bisa meminimalisasinya sehingga tentu tidak menjadi masalah kesehatan yang meluas. Dan kesempatan yang baik ini saya juga ingin memakai untuk menitip salam gitu ya Bapak Ibu, titip salam hormat kami kepada pimpinan instansi, pimpinan puskesmas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan atas kerjasamanya ya dari seluruh narasumber, dari MOT, dari panitia tadi kata-kata yang sudah disampaikan oleh mewakili peserta dan juga tanggapan-tanggapan yang sudah dibacakan tadi oleh Pak Maman, ini tentu bisa menjadi masukan buat kita semua untuk bisa memperbaiki dan membuat pelatihan ke depannya yang tentu lebih baik dari yang sudah kita lakukan sekarang. Dan pada kesempatan ini terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengawal kegiatan pelatihan ini mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan. Mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan penutupan ini, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya menyatakan pelatihan Cascade Training Surveillance PD3I tingkat puskesmas tahun 2022 ini ditutup secara resmi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Dalam penutupan saya sampaikan satu pantun, menyeberang pulau memakai sampan, sungai berkelok airnya pasang. Selamat telah menyelesaikan pelatihan, jangan lupa ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prima yang telah berkenan hadir dan menutup acara secara resmi. Dan Bapak dan Ibu untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi Hermawan. Kepada Bapak Rudi kami persilahkan. Baik, terima kasih Tanopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan keberkahan pada kegiatan yang telah kita laksanakan ini. Izin kami akan membacakan doa secara Islam, dan bagi yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami masih dapat bersama-sama bertemu dalam acara penutupan pelatihan surveillance PD3I bagi Puskesmas. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu pula kegiatan pelatihan ini dapat terlaksana. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kepada Kamu. Ya Allah yang Maha mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan berilah kami petunjuk kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Ya Allah yang Maha mendengar, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi Hermawan yang telah memimpin doa. Dan Bapak dan Ibu untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada Kang Asep Ruslan. Silakan Kang Asep. Baik, terima kasih Teh Nopi. Bapak Ibu sekalian, mohon izin bagi yang masih kameranya off untuk di-on-kan karena kita akan bersama-sama berfoto bersama ya. Ya, kalau di angkatan 1 itu foto bersama hampir tiap hari ya Bapak Ibu. Nah, ini kita 3 angkatan semuanya kita berfoto bersama. Baik Bapak Ibu, untuk pose yang pertama silahkan Bapak Ibu untuk angkat tangannya yang kanan. Nah, ini suatu bentuk tekad kita ya, surveillance untuk melaksanakan ya apa yang telah didapatkan hari ini ya di instansi masing-masing. Siap ditahan, 1, 2, 3. Oke, pose yang kedua silahkan Bapak Ibu untuk angkat jempolnya, dua-duanya, boleh diangkat jempol dua-duanya. Oke, jangan lupa senyumnya ya Bapak Ibu, jangan lupa senyumnya ya, 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan, ditahan 3 menit. Nah, siap, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC kondang kita, silakan Tenopi. Baik, terima kasih Kang Asep Ruslan dan Bapak dan Ibu. Demikian rangkaian acara penutupan pelatihan surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi bagi petugas surveillance di Puskesmas. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah melaksanakan pelatihan ini dengan baik. Terima kasih atas peran kehadiran Ibu Prima Yasefin, Bapak Haryadi Wibisono, Bapak Maman, dan Bapak dan Ibu fasilitator. Semoga selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat, dan selalu wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Haryadi, Terima kasih Bu Prima, Pak Haryadi, Bapak Ibu pengapung agenda. Terima kasih Pak Selamat sukses Maman. untuk sama-sama Ibu. Ya. Untuk para peserta. Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk panitia penyelenggara. Terima kasih Pak Tep. Terima kasih Bapak semuanya. Terima Santi, Pak Haryadi. Saya izin duluan ya. Bapak Ibu peserta. Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Bapak Ibu peserta yang sudah ini diikuti selama 2 minggu selama ini ya. Dan untuk sertifikat Bapak Ibu nanti akan menyusul akan dikabarkan melalui WhatsApp Group. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu ya. Tetap semangat dan perjuangan surveillance semuanya 3. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Bapak Ibu mohon izin untuk mengakhiri Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.